Ya, jadi dari ginjal dia ke bawah ada ureter, kemudian ditampung di vesika urinaria. Vesika urinaria bahasa mudahnya, bahasa awamnya kandung kemih. Ya, bahasa awamnya kandung kemih atau pundi kencing, kalau orang Malaysia bilang pundi kencing. Kemudian setelah ditampung, ya dia dikeluarkan lewat saluran namanya uretra. Uretra ya, uretra ini saluran keluarnya. Ya, laki sama perempuan beda ya. Baik, slide. Ya, jadi ginjal dia berada di bagian punggung ya, punggung agak ke tengah ya. Jadi dia nanti di bawah diafragma Bapak Ibu. Ya, di bawah diafragma. Jadi kalau nanti di bedah secara anatomi Bapak Ibu, kita bedah perut ini dulu. Ini tidak langsung ketemu ginjal. Nah, ini memang kalau kita dulu di mahasiswa kedokteran memang kita bedah mayat. Jadi harus tahu, harus membedah mayat kadaver yang diawetkan di formalin gitu ya, di kubangan formalin. Kebetulan dulu saya memang asisten dosen di situ, jadi saya sering ngajari mahasiswa untuk menjelaskan bagian-bagian tubuh kita. Ya, jadi setelah dibelah nanti bukan ketemu langsung ginjal. Jadi ginjal itu di belakang sini. Makanya kenapa orang sakit ginjal nyerinya di punggung, ya nyerinya di pinggang bawah, ya pinggang bawah. Jadi dia terletak di punggung kiri kanan, tepat di bawah tulang rusuk bagian belakang. Ya. Besarnya segini ya Pak Ibu. Besarnya sekepalan kita dan jumlahnya 2. Tidak tahu kita ini masing-masing, kita juga tidak tahu. Saya pun tidak tahu saya ginjalnya berapa, saya tidak tahu karena saya belum pernah USG. Ya. Jadi mungkin diri kita ini tidak nyadar, mungkin barangkali ginjal kita 1 bisa Pak Ibu. Karena bisanya tahu kalau kita di USG atau di ronsen itu baru tahu, atau di CT scan atau di MRI kan begitu ya. Ya, slide lagi. Jadi dia di situ. Nah, sekarang saya mau ingin menjelaskan sebenarnya ini nanti biar ada korelasinya bagaimana supaya kita ini sesuai dengan tajuk hari ini supaya ginjal kita sehat ya. Jadi ginjal kita sehat itu karena dia fungsinya untuk menyaring Bapak Ibu. Berarti apa yang disaring, maka tentunya sumber yang paling banyak itu memang dari makan minum kita. Nah, makan minum kita perjalanannya ada di sistem pencernaan ya, jadi beda sistem lagi. Jadi ada sistem pencernaan itu yang nantinya kita makan minum diserap. Nah, diserap itu nanti dia melalui usus halus. Jadi dari lambung kemudian usus halus. Usus halus diserap sari-sari makanan, sisanya nanti dibuang di usus besar. Ditampung di usus besar, baru dibuang lewat anus begitu ya. Yang kita tiap hari bisa buang air besar. Ya, perjalanannya seperti itu. Ya, slide lagi. Ini yang Bapak bisa lihat enggak, Pak? Bisa. Nah, saya enak di sini aja lah sambil nerangkan gini lah. Ini Bapak Ibu, ini adalah usus halus. Usus halus tuh ini. Nah, usus halus. Ternyata enggak mau disentuh, Pak dia. Ya. Jadi ini diserap namanya vena porta. Jadi ketika Bapak Ibu makan diserap nanti lewat vena porta, ini nanti lewat hati dulu. Nah, perjalanannya begitu. Lewat hati dulu supaya dilakukan detoksifikasi. Jadi kalau ada racun-racun dalam makanan itu langsung istilahnya di detox ya, disaring dulu di liver Bapak Ibu. Makanya liver ini juga organ yang sangat penting. Setelah disaring, dia baru nanti ke atas bergabung di vena cava namanya. Vena yang sangat besar yang ada di depan tulang punggung kita. Jadi tepat di depan tulang punggung kita ada arteri yang dia turun, ada vena yang dia naik. Nah, makanya ini kalau nanti ke depan kalau para pembekam ini bisa ada wahana kita bedah mayat Bapak Ibu, biar kita bisa tahu ya. Karena kalau dengan hewan ya tidak bisa ya. Ya, jadi biar kita nanti bisa tahu keindahan anatomi tubuh kita dan luar biasa, sangat-sangat teratur sekali dan sangat-sangat benar-benar presisi Pak. Kenapa tiap orang tuh ya sama di situ? Itu siapa yang membuat seperti itu gitu? Ya, itu. Jadi semuanya itu strukturnya sama, ya. Hampir mayoritas itu sama dan dia itu ya di situ, tidak akan ada namanya hati itu nanti di bawahnya sini tidak akan ada. Jarang sekali, sangat jarang sekali. Oke, jadi dari hati nanti dia gabung ke vena cava inferior. Vena cava inferior. Ya, pokoknya ditelan dulu lah. Pokoknya nama-nama itu silahkan dihafalkan dulu boleh ya. Baik, slide lagi Ustaz.
Ya, jadi ini gambarannya teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Jadi dari hati nanti masuk gabung ke jantung. Jadi sari makanan kita tadi yang sudah masuk ke hati, dia gabung ke jantung. Dari jantung dia masuk ke paru-paru dulu, dari paru-paru balik lagi ke jantung, dari jantung baru diedarkan ke seluruh tubuh. Itu ceritanya, perjalanannya seperti itu. Slide. Ya. Nah ini yang tadi saya sampaikan. Jadi dari jantung nanti ada aorta. Dari aorta ini dia terbagi-bagi pembuluh darah besar. Ada yang ke kepala, ada yang turun ke bawah. Nah yang turun ke bawah ini dia letaknya persis di depan tulang belakang kita yang tengah-tengah itu, baik. Nah, kenapa saya mau cerita situ? Karena nanti dari sini baru nyabang ke organ-organ. Salah satunya nanti ke ginjal. Nah, ginjal itu nama anatominya namanya ren atau renal. Nah, ya ren ya atau renal. Nah, jadi dari situ dia baru masuk ke ginjal. Setelah mampir ke ginjal dia keluar lagi nanti masuk ke vena cava inferior yang sebelah kanannya. Jadi susunan anatominya saluran darah besar yang ada di depan tulang belakang kita, yang vena itu di sebelah kanan. Ya, yang vena itu di sebelah kanan. Makanya kenapa orang hamil itu kalau tidur itu jangan miring ke kanan karena nanti kakinya bengkak. Ya, karena apa? Karena ada vena cava inferior yang dia sebelah kanan, di sebelah kanan dari tubuh kita. Ya, slide lagi. Nah, ini vena cava inferior, Bapak Ibu. Jadi yang biru ini adalah vena, dia dari atas namanya vena cava superior, yang dari bawah, dari organ-organ bawah, dari ginjal, dari limpa, dari hati, ya itu namanya vena cava inferior. Semuanya nanti akan masuk ke dalam jantung kita. Dan itu terus berputar terus, tidak pernah kita perintah. Jantung kita tiap menit itu memompa sekitar 5 liter darah tiap menit, Bapak Ibu. Karena detak kita rata-rata 70 kali, setiap detak dia mengeluarkan 70 mili darah. Jadi kalau 70 mili dikalikan 70 kali berarti 4.900 mili per menit. Jantung kita memompa 4.900 mili per menit. Berarti 1 menitnya 5 liter, dibulatkan 5 liter. Baru 1 menit, Bapak Ibu. Kalau 24 jam berapa liter silahkan dihitung. Ya. Nah, nanti ginjal kita nanti dia ikut berperan menyaring darah. Tapi tidak sebanyak itu, ya, tidak sebanyak itu. Slide. Ya, ini dia ginjal kita. Ini tadi yang saya sampaikan. Ini pembuluh darah besar yang turun, namanya aorta descendens. Ini kalau bapak-bapak yang sering masang pipa, yang sering kita pakai untuk di rumah tangga itu ukurannya berapa, Pak? Kira-kira, Pak? Ukurannya inci atau bapak saya dulu bilangnya dim, ya? Setengah dim, seperempat, setengah, 1 atau 1,5 biasanya begitu. Kalau yang pelumpung besar bisa 3 inci atau sampai 5 inci. Nah ini kira-kira gambarannya teman-teman sekalian, ini kira-kira sekitar setengah dim atau setengah inci. Jadi seginilah, sejempol gini, cukup besar. Jadi ini kalau sampai pecah ya ini sudah terancam nyawanya karena perdarahan yang hebat sekali. Makanya dia diciptakan Allah itu sangat aman. Letaknya tepat di depan tulang belakang kita, aman sekali. Jadi kenapa tidak diletakkan di depan itu loh? Ya. Tapi dia diletakkan di belakangnya organ. Jadi cantik sekali tubuh kita ini sudah tersusun sangat luar biasa ya. Jadi ini aorta descendens, nanti cabang 2 ya, yang ke kaki. Ini nanti juga ke atas, dia nampung darah dari kaki, namanya vena cava inferior. Nah itu dia gabung dari ginjal nanti masuk situ, dari hati masuk ke situ, dari limpa masuk ke situ, dari sistem yang reproduksi yang lain dia masuk ke sini juga, begitu ya. Slide. Ya, ini Bapak Ibu sekalian susunan tubuh kita. Jadi ginjal itu di belakang organ-organ yang ada di perut. Nah, maka nanti ginjal kanan dia posisinya lebih rendah daripada ginjal kiri. Ginjal kanan ini selisihnya 1 segmen tulang belakang, Bapak Ibu. Jadi ginjal kanan tuh tingginya di torakal 12 sampai dengan lumbal 2. Kalau ginjal kiri nanti mulai lumbal 1 sampai lumbal 3. Kebalik ya, maaf. Yang kanan itu lebih rendah, berarti dia lumbal 1 sampai lumbal 3, yang kiri torakal 12 sampai lumbal 2. Karena yang kanan ada hati ya.
di hati kita, letaknya di kanan. Ya, dia nanti mendesak ginjal agak turun ke bawah. Di depan ginjal kanan ini ada usus duodenum ya. Kalau di depan ginjal kiri ini ada pankreas, kemudian di sini ada spleen atau limpa. Nah, gambarannya seperti itu ya. Gambarannya seperti itu, dia sebesar kepala tangan kita. Ya, baik. Kalau kita belajar anatomi Bapak Ibu, ya ini sudah ada sandi-sandi warna. Jadi kalau merah itu arteri, kalau biru itu vena. Jadi vena itu darah, pembuluh darah yang membawa ya darah yang kurang oksigen. Kalau yang merah berarti kaya dengan oksigen ya. Itu bahasa anatominya dibuat seperti itu. Kalau serabut-serabut warnanya kuning itu namanya saraf. Itu sudah menjadi kesepakatan. Jadi kalau di atlas anatomi seperti itu. Tapi nanti kalau kita bedah kadaver, bedah mayat, tidak ada warnanya Pak. Jadi semuanya hampir sama ya, agak hitam-hitam sedikit gitu aja. Kita mengenalinya nanti dari perabaannya. Kalau kenyal itu saraf, kalau dia lembut ya di dalamnya ada gumpalan darah, biasanya itu nanti vena. Baik, slide lagi. Ya, ini posisi ginjal ya, Bapak Ibu sekalian. Untuk kandung kemih dia posisinya di rongga pelvis. Rongga pelvis itu panggul ya, panggul kita. Jadi dia terlindungi oleh tulang namanya kokse ya, kokse atau tulang panggul, koksa. Ya, yang di belakang itu namanya sakrum, melanjut jadi tulang ekor ya. Jadi kandung kemih kita sangat aman ya, sangat aman sekali. Jadi sangat aman, diciptakan dia kokoh, dia dilindungi oleh tulang panggul. Demikian juga dengan rahimnya ibu-ibu itu sama, dia di dalam kavum pelvis atau rongga panggul yang dilindungi oleh tulang-tulang panggul ya. Di depan ada tulang pubis atau kemaluan, di belakang ada sakrum, di kanan kiri ada tulang kokse. Ya, selain ya ini kalau kita foto dari belakang, ya ini yang kanan sampai lumbal 3, yang kiri dia agak naik karena yang kanan ini ada liver, ini ada liver. Oke, gambarannya seperti itu. Jadi kalau teman-teman berarti kalau bekam yang kanan lebih rendah, monggo. Mau sama juga boleh. Kenapa? Karena ini masih sama, masih luas jangkauannya ya, mulai dari torakal 12 ya sampai dengan lumbal 2. Cara mencari lumbal 2 atau lumbal 3 ya, ini cara mencari ya, ada teman-teman yang sejajar dengan pusar ya, sejajar dengan pusar atau sejajar dengan siku, atau kalau saya sering mengajarkan dicari rusuk terakhirnya, dicari rusuk terakhir, sudah tidak ada rusuk lagi, yaitu setinggi ginjal yang paling bawah. Ya itu begitu cara kita mencari nanti titik ginjal. Ini gambarannya, slide. Baik, nah itu ada fungsi ginjal. Karena sudah tidak ada gambar, saya ingin duduk aja. Bisa dibaca sendiri ya. Jadi fungsi ginjal yang pertama apa Bapak Ibu? Membuang produk limbah dan obat-obatan dari tubuh ya. Makanya sangat wajar ketika ada yang takut, Pak saya sudah sering minum obat kimia nanti takut ginjal saya rusak. Iya wajar, berarti kita sudah tahu ilmu dari fisiologi ginjal. Karena nanti memang obat-obat itu memang akan dikeluarkan lewat ginjal. Kalau tidak percaya Bapak Ibu silahkan minum antibiotik. Setelah minum air putih agak banyak, maka nanti pipis baunya antibiotik ya gitu. Kita makan pete, pipis baunya pete. Tidak mungkin makan pete, pipis baunya jengkol ya. Bau durian ya, hari musim ini Pak ya. Yang jauh-jauh mumpung di sini nanti pulang bawa durian ya. 2, menyeimbangkan cairan. Nah ini penting sekali. Jadi kalau ada kasus misalnya cairannya tertahan, misalnya dalam bentuk apa, kakinya bengkak, perutnya membesar isi air, mukanya bengkak, berarti ini ada ketidakseimbangan cairan. Ya itu berarti fungsi dari ginjalnya barangkali dia ada gangguan. Ya ini barangkali ya, jadi bukan mesti ya, karena bengkak kaki itu belum tentu juga dari ginjal, itu begitu ya. Salah satunya fungsinya barangkali dari ginjalnya. Yang ketiga, menyeimbangkan berbagai elektrolit. Elektrolit ini misalnya natrium, kalium, ya, garam-garam kita yang ada di dalam tubuh kita, magnesium, fosfor, kalsium, itu elektrolit Bapak Ibu. Itu nanti juga harus ada yang dibuang kalau emang kelebihan tubuh kita. Jadi tubuh kita itu sudah otomatis Pak.
ini misalnya dilaporkan tulang kita kurang kalsium, maka otak nanti merintahkan tubuh kita secara otomatis, tidak pernah kita perintah. Itu proses berjalan terus. Itu namanya sistem saraf otonom. Jadi kalau ada pemerintahan daerah otonom, sistem saraf kita juga ada sistem saraf otonom, kerja sendiri Pak, tidak pernah kita perintah. Itu namanya sistem saraf otonom. Kemudian melepaskan hormon untuk mengontrol tekanan darah. Ya, jadi dari fungsi ginjal itu dia akan melepaskan hormon supaya tekanan darahnya meningkat atau tekanan darahnya turun, bisa. Melepaskan hormon untuk mengontrol produksi sel darah merah. Nah ini. Makanya terkadang pada pasien yang sudah gagal ginjal Bapak Ibu, kebanyakan nanti anemia. Maka silakan Bapak Ibu lihat pada pasien-pasien yang gagal ginjal bisa terjadi anemia, mukanya pucat, kehitaman. Kenapa mukanya kehitaman? Karena ureumnya tidak bisa keluar, sampahnya tidak bisa keluar. Ya, itu pasien-pasien gagal ginjal seperti itu. Apalagi yang sudah sangat kronis, yang stadiumnya sudah mungkin stadium 5, bisa sampai urinnya tidak keluar. Sehari mungkin 1 gelas aqua aja sudah alhamdulillah. 1 gelas aqua saja sudah alhamdulillah. Ada yang pasien gagal ginjal yang seperti itu. Makanya ketika kita itu pagi atau kita habis minum kemudian bisa pipis, itu alhamdulillah. Karena merasa syukur itu memang baru kita sadari ketika kita sakit. Makanya kita disuruh selalu kita sadar diri bahwasanya ketika hari ini Bapak Ibu datang ke sini tidak pusing, Bapak Ibu duduk lututnya tidak sakit, mari sadari bahwasanya kita ini sehat. Ya, jadi kita bersyukur karena nikmat yang terbesar setelah nikmat iman dan Islam itu sehat. Kita mau punya apapun kalau tidak sehat, ya tidak ada rasanya Pak. Mendingan sehat aja lah kan begitu ya. Nah makanya kita sadari ketika kita bisa buang air besar tiap hari, bisa minum kopi rasanya enak, bisa minum teh orang khawatir ini gulanya tinggi atau enggak gitu ya. Itu mari disyukuri. Kan ada nih mungkin di sini nanti juga masih mikir, ini kopi ini ono gulanya enggak? Itu teh ono gulanya ora, berarti sudah kena diabetes kan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah makanya marilah kita bersyukur ketika kita ini tidak ada persoalan, tidak harus istilahnya membatasi ini itu, berarti organ kita masih sehat ya. Iya, slide aja. Nah ini dia Bapak Ibu, itu peran dari organ ginjal mengendalikan tekanan darah ya, mengendalikan tekanan darah. Dia menghasilkan hormon namanya renin ya, renin, dan ada anak ginjal yang dia menghasilkan namanya aldosteron yang dia nanti menyerap garam ya. Jadi kalau aplikasinya ketika orang itu tekanan darahnya tinggi, kenapa tidak boleh makan garam? Karena garam itu dia menahan air. Kalau menahan air berarti volume cairan di dalam darah semakin banyak. Kalau semakin banyak, tekanan semakin tinggi. Logikanya begitu Bapak Ibu. Jadi kenapa orang yang hipertensi jangan banyak makan garam? Karena biar volume plasmanya tidak terlalu tinggi ya, tidak ada retensi garam, retensi cairan. Kalau ada retensi atau tertahannya cairan, maka tekanan darahnya tinggi. Ya itu begitu ya, logika berpikirnya. Slide lagi aja. Nah ini fungsi ginjal untuk meningkatkan jumlah sel darah merah ya. Ketika ada informasi dari tubuh ada kekurangan sel darah merah, maka dia akan mengeluarkan namanya eritropoietin. Slide lagi. Nah ini mekanisme bekam kering Bapak Ibu. Jadi kan untuk orang-orang yang anemia atau kita ini biar sel darah merahnya meningkat, sering-sering saja bekam kering. Itu dia akan meningkatkan sel darah merah. Kenapa? Karena area yang kita kop itu akan terjadi kekurangan oksigen, sehingga akan memberikan stimulus kepada otak. Ada informasi kalau kita kekurangan oksigen, sehingga apa? Secara otomatis akan dijawab oleh ginjal untuk mengeluarkan eritropoietin. Yang dikeluarkan dia akan ditangkap oleh sumsum tulang belakang untuk memerintahkan memproduksi jumlah sel darah merah lebih banyak. Ya, slide. Jadi kita ini terapi ini kadang cuma memberikan stimulus saja Pak, ikut-ikutan nimbrung sedikit memberikan stimulus. Contoh kita pijat, contoh kita tusuk jarum, contoh kita nanti apa teman-teman di sini ada yang totok punggung dan sebagainya, itu sebenarnya hanya menstimulus saja. Peran kita tidak banyak, tidak lebih dari itu. Tubuhnya yang menyembuhkan dirinya sendiri Pak. Makanya kalau kita ini wah buru-buru tak bekam lah, mari toh, loh itu kita perannya tidak banyak.
perannya itu cuma ngasih stimulus saja. Ya, jadi cuma ngasih stimulus saja, memberikan kabar kepada otak. Jadi nanti dia akan self healing. Makanya terkadang ada yang respon, ada yang enggak. Jadi kita ini menerapi itu hanya melihat respon saja. Ada respon, alhamdulillah, berarti tubuhnya masih bisa recovery. Kalau enggak ada respon, berarti memang tidak cocok dengan terapi kita, begitu. Ya. Ini yang kalsium ya. Jadi ginjal juga berperan untuk menghasilkan kalsitriol yang dia nanti akan langsung dipadatkan, disimpan di tulang sehingga tulangnya akan semakin kuat. Makanya ada sebuah perkataan ya, kopi itu pencuri kalsium. Kenapa? Karena kopi itu membuat diuretik, membuat kencing banyak, sehingga kalsium itu tidak terserap, Pak. Makanya ada istilahnya itu perkataan atau artikel yang mengatakan kopi itu pencuri kalsium, karena kopi itu diuretik itu membuat kencing terus. Nah, sehingga kalsium kita keluar tidak terserap. Barangkali seperti itu logikanya ya. Slide lagi. Nah, ini struktur ginjal. Jadi ada ginjal kanan kiri, ginjal itu dibungkus oleh kapsula, ya kapsul semacam pembungkus. Kemudian ada bagian namanya kortek, ada medula, ada piramid, ada pelvis, ya lanjut saja. Nah, nanti ada bagian terkecil dari struktur yang menyaring tubuh kita, menyaring darah kita, Bapak Ibu, namanya nefron, ya nefron. Dan nefron ini dia nanti tugasnya dia akan menyerap hal-hal yang masih diperlukan, misalnya cairan, misalnya besok kita puasa, maka ginjal kita tidak banyak mengeluarkan karena kita jarang minum, ya, sehingga dia akan menahan supaya tidak dikencingkan. Tapi kalau kita sering minum, dia akan keluar. Nah, itu namanya nefron, Bapak Ibu. Nefron ini jumlahnya jutaan, Bapak Ibu. Dan semakin kita semakin tambah usia, maka nefron semakin berkurang. Nah, pada kasus-kasus yang nanti misalnya sampai gagal ginjal, berarti nefronnya sangat berkurang sehingga ginjalnya akan mengecil, ya itu begitu. Baik, slide aja. Kita masuk ke yang aplikatif saja, slide terus. Ya, ini gambarannya nefron seperti itu, Bapak Ibu. Slide. Ya, sampai di sini dulu. Jadi ginjal kita menyaring 120 sampai 150 liter darah setiap harinya, ya, jadi cukup luar biasa kerjanya, ya, terus begitu menyaring terus. Slide lagi aja. Nah, ini anak ginjal, dia menghasilkan hormon-hormon, ya, atau bahasa anatominya adalah glandula suprarenal, ya. Slide lagi, karena waktunya sudah habis. Slide lagi aja, kita yang ke arah klinis saja. Terus nah ini dulu, Pak. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu jadi seorang terapis, maka nanti akan sering terdengar yang namanya istilah-istilah laborat yang menunjukkan itu adalah terkait dengan fungsi ginjal, ya. Yang pertama, nanti kita bisa melihatnya dari pemeriksaan urin rutin. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa browsing urin rutin itu apa saja yang diperiksa. Di situ nanti mulai dari warna, ya, kemudian ada sel darah merah atau enggak, ada protein atau tidak, ada gula atau tidak. Itu kita bisa melihat ginjal kita dia masih bagus atau tidak. Yang kedua adalah dari darah rutin. Darah rutin itu bisa melihat jumlah sel darah merah, salah satunya, ya. Sel darah putih juga, ada trombosit begitu. Yang ketiga adalah ureum. Nah, ini yang kalau orang sudah gagal ginjal biasanya ureumnya tinggi, lebih dari 50. Kemudian kreatinin itu lebih dari 1,2 atau 1,3, tergantung nanti derajatnya. Ada yang sampai kreatininnya 20, ya, belum cuci darah itu juga ada karena masih pengen bertahan, itu juga ada. Kemudian istilah yang lain adalah ELFG atau EGFR, jadi laju filtrasi glomerulus, atau GFR itu bahasa Inggrisnya, glomerular filtration rate, ya, itu GFR. Jadi kemampuan ginjal untuk menyaring darah. Nah, disitulah nanti akan ada stage atau stadium gagal ginjal, Bapak Ibu. Kemudian USG, MRI, CT scan ini biasanya juga ada. Slide lagi, menjelang terakhir. Nah, ini teman-teman sekalian terkait dengan pemeriksaan yang kita pengen tahu ginjal kita atau pasien kita membawa hasil lab, maka Bapak Ibu bisa melihat pemeriksaan darah. Di situ ada kreatinin, ureum, dan ELFG. Ya, kemudian nanti ada pemeriksaan kalau bengkak, kita bisa lihat pemeriksaan albumin namanya. Jadi bengkak itu karena hipoalbumin atau proteinnya keluar lewat urin sehingga urinnya berbusa. Ya, maka salah satu tanda
ketika orang itu bocor ginjalnya, jadi istilahnya ginjal bocor ya. Ginjal bocor itu pada pasien-pasien sindrom nefrotik ya, yaitu biasanya urinnya berbusa Ibu. Maka lihat nanti urin kita berbusa atau enggak. Kalau enggak ya alhamdulillah, kalau berbusa barangkali mungkin habis makan apa dievaluasi dulu. Tapi setelah minum air putih banyak, busanya hilang ya berarti insya Allah karena makanan gitu ya. Tapi kalau berbusa terus maka coba dicek saja ya. Terakhir, nah ini stadium gagal ginjal Bapak Ibu. Jadi ada stadiumnya. Makanya kalau kita ditanya orang gagal ginjal boleh bekam enggak, tergantung stadiumnya. Jadi dia stadium ringan, sedang atau berat. Ada 5 stadium. Jadi yang stadium 5 itu biasanya itu dia sudah sangat-sangat ngedrop sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai pembekam, saya lebih menyarankan ranah kita adalah di ranah pencegahan supaya orang itu tidak kena gagal ginjal. Apa yang perlu dicegah? Ada 2 penyakit besar yang membuat orang kena gagal ginjal, yaitu hipertensi dan diabetes Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu kalau punya pasien diabetes dan hipertensi, ya kita berikan tata laksana, kita berikan anjuran supaya bisa terkontrol ya. Bagaimanapun caranya yang penting terkontrol normal. Karena kalau tidak normal dampaknya pasti ke organ. Ginjal itu sangat halus, ketika tekanan itu tinggi terus, maka bahasa logikanya ya saringannya tidak kuat. Ketika tidak kuat maka ya berlubang sehingga proteinnya keluar sehingga kakinya bengkak. Oke. Saya kira itu ada 5 stadium gagal ginjal, ada ringan sampai stadium yang terminal stage ya. Ya ada end stage renal failure. Baik. Satu lagi ada. Itu karena bagiannya Abah Nursin ya. Jadi kalau ini yang secara konsep tradisionalnya nanti akan disampaikan oleh Ustadz Nursin. Insya Allah bagian saya itu semoga nanti kita bisa sambung di diskusi. Dari saya cukup sekian, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas